63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sok-sokan nyinyir dan sebut pembangunan jalan era SBY lebih baik dari Jokowi. Anies langsung dibungkam habis KSP dan TGP. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan rata berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 km. Dalam Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023, Anies Baswedan menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Bahkan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu membandingkan Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menyoroti pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era SBY. Yang dimaksud adalah jalan untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini turut memaparkan bukti sedikitnya pembangunan jalan nasional di era Jokowi. Anies mengatakan, SBY telah berhasil membangun jalan nasional mencapai 11.800 km. Capaian itu, kata Anies, 20 kali lipat lebih banyak ketimbang yang dibangun Presiden Jokowi. Bakal capres dari Partai Nasdem ini mengatakan bahwa Jokowi hanya membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga memberikan kritiknya terhadap pembangunan jalan di era Jokowi. Sebut saja sejumlah jalan rusak yang bisa ditemukan di Lampung, Jambi, hingga Makassar. JK menilai Presiden Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol ketimbang jalan umum. Padahal jalan tol dipersepsikan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki uang. Atas dasar itu, JK menilai masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang tidak diimbangi dengan jalan umum bukan merupakan keadilan merata untuk rakyat. Kritikan tersebut lantas dibungkam langsung oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ade Irfan Pulungan. Menurutnya, perbandingan yang disampaikan oleh Anies justru membuktikan bahwa bakal capres koalisi Nasdem itu memiliki sudut pandang parsial serta tidak melihat masalah keseluruhan. Ade menegaskan bahwa sudah banyak pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi. Pembangunan itu bahkan sangat dirasakan dan diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jalan tol yang meskipun berbayar bisa membantu perekonomian rakyat. Pembangunan jalan tol juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antara wilayah dengan masif. Pembangunan jalan tol juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan masif. Bukan hanya KSP saja yang membantah, pernyataan Anies ini juga dibantah oleh Tuan Guru Bajang atau TGB, Muhammad Zainul Majdi. Menurut Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia itu, apa yang disampaikan Anies tidak utuh lantaran tidak menyertakan data pembangunan jalan desa. Jika dilihat, selama era Presiden Jokowi selama 9 tahun sampai akhir 2022, itu ada lebih dari 316.000 km. Menurut TGB, jalan desa itu jauh lebih penting karena dampaknya terhadap masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. TGB mengatakan, Jokowi juga sudah membangun lebih dari 1,5 juta meter jarak jembatan di tingkat desa. Bahkan, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, 42.000 lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang konsen dibangun Presiden Jokowi selama 9 tahun. Dengan demikian, lanjut TGB, jika menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 km. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Jadi, pernyataan Anies ini hanya omong kosong belaka, yang bukan menyampaikan kritik tapi kebencian terhadap Jokowi.
Lagian sejauh ini selama Jokowi memimpin belum ada yang menyampaikan keberatan terkaitnya masifnya pembangunan jalan tol di era Jokowi. Sebaliknya, pembangunan tersebut justru mendapatkan apresiasi karena memudahkan pengguna jalan. Bagaimana kalau menurut Anda? Kali ini memang Pak JK itu salah. Gitu. Saya selalu mengatakan bahwa saya nggak yakin Anies itu bisa maju. Anies nggak bunyi lah gitu. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Mantan petinggi Nasdem belak-belakan masih berambisi jadi kingmaker di Pilpres 2024 buat Anies Baswedan. Yusuf Kala sudah salah langkah, terpantau elektabilitas kian jeblok, mending istirahat aja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, dia itu berpegang teguh pada satu keputusan itu gitu loh. Mantan kader sekaligus anggota elit Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan Yusuf Kala atau JK sudah salah strategi dengan memutuskan berpihak pada Anies. Diketahui sebelumnya Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu memang kerap melontarkan pernyataan yang berpihak pada Anies. Setelah berhasil menjadi wakil dari dua presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Joko Widodo alias Jokowi. Kemudian menurut Zulfan, sekarang JK melihat dengan peluang lagi bahwa menurut dia, kali ini peluang Anies besar untuk menang di dalam Pilpres 2024. Tapi menurutnya kali ini JK salah langkah, karena mungkin perhitungannya kurang matang. Zulfan pun juga mengatakan, hubungan JK dengan Surya Paloh sebenarnya memiliki konflik juga, tak selamanya akur. Jadi kalau kita lihat, memang mungkin persoalan Anies ini pasti ada pembicaraan antara JK dengan Surya Paloh dan SBY juga. Meskipun Yusuf Kala mantan kader Golkar, tapi Golkar tidak mendukung Anies. Jadi benar prediksi Zulfan Lindan bahwa keputusan JK itu salah. Melihat hal ini, Zulfan Lindan pun menyarankan JK untuk beristirahat dan tak ikut wirawiri urusan Pilpres 2024. Meskipun JK masih berambisi menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan. Melihat ini tentunya Zulfan Lindan pun menyarankan JK untuk beristirahat dan tak ikut wirawiri urusan Pilpres 2024 meskipun JK masih berambisi menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan. Itu terbukti dari beberapa pernyataannya yang berpihak pada Anies. Zulfan juga menambahkan, selama ini JK dikenal sebagai tokoh politik dengan hal-hal yang positif dan berbagai prestasi. Oleh karena itu JK sebaiknya kata dia mempertahankan gelar baik tersebut. Di sisi lain, dari beberapa survei, Anies juga tidak bisa keluar dari posisi 3 besar dan masih kalah oleh Ganjar dan Prabowo. Ini masuk akal sih, tapi seberapa besar kekuatan politik yang dimiliki oleh JK sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024? Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut, Muhammad Muailimin, membongkar kekuatan besar yang dimiliki oleh JK. Yang diduga itu akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Nyapres pada 2024. Muailimin menyebutkan, bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, demi Anies. Lantas apa yang dimiliki oleh JK? Ya, popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursa Sarnubi, Mahfud MD, Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim suksesnya Anies. Pola penggalangan massa itu seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 potensial terulang, papar Muailimin. Lalu sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Walaupun saya kurang yakin ya, ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masa sih? Memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya. Tapi untuk mendukung Anies, rasanya turun derajat deh kalau Pak Mahfud ikut juga. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK. Walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024, masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil pun ada.
Itu tantangan buat capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya. Jadi, bagaimana menurut Anda?